teman-teman, selamat datang di channel Belajar dari Hati. Bersama saya, Ade Cynthia Wulandari. Hari ini kita akan bahas terkait dengan fenomena listrik statis. Untuk itu, mari kita simak bersama. Pernahkah kalian melihat petir? Nah, fenomena ini tentu tidak asing lagi buat kita. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar di udara disertai dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Nah, petir dan guruh ini bisa datang bersamaan, bahkan bisa juga datang dalam waktu yang berbeda. Nah, hal ini dapat disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan tiba suaranya yang keras atau sering kita dengar dengan gemuruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tetapi juga bisa terjadi dari satu awan ke awan lainnya. Nah, fenomena petir ini merupakan salah satu contoh dari listrik statis. Lalu, bagaimana proses terjadinya petir? Nah, sebelum kita bahas terkait dengan proses terjadinya petir, mari kita bahas lebih dahulu mengenai konsep dari listrik statis. Kita perlu tahu bahwa sebuah benda tersusun atas atom yang bermuatan. Muatan tersebut terdiri dari muatan positif, muatan negatif, dan muatan netral. Muatan positif disebut sebagai proton yang letaknya di inti atom. Lalu muatan negatif dinamakan sebagai elektron yang letaknya pada kulit atom. Lalu muatan netral dikenal sebagai neutron yang berada pada inti atom. Muatan-muatan ini disebut sebagai muatan listrik. Muatan listrik adalah suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan bisa menghasilkan gaya pada benda lain jika memiliki muatan listrik. Muatan listrik disimbolkan sebagai Q dengan satuan C atau Coulomb. Berdasarkan apa yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa listrik statis dapat diartikan sebagai hasil penumpukan muatan listrik yang terjadi ketika dua benda saling bergesekan. Fenomena listrik ini sering terjadi di mana partikel bermuatan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, itu tadi konsep dari listrik statis. Setelah kita memahami konsep dari listrik statis tadi, maka kita lanjutkan ke proses terjadinya petir. Proses terjadinya petir dimulai pada saat muatan listrik berkumpul di dalam awan dan posisi awan semakin tinggi. Muatan awan akan terlibat dalam turbulensi udara. Hal ini menyebabkan muatan listrik bergerak secara cepat dan terus-menerus. Pergerakan ini akan membuat muatan positif dan muatan negatif memisahkan diri. Bagian atas awan akan mengumpulkan muatan positif, sedangkan muatan negatif akan terkumpul di bagian bawah awan. Muatan negatif pada bagian bawah awan memiliki kecenderungan untuk berikatan dengan muatan positif yang ada di bumi. Jika muatan negatif pada dasar awan sudah cukup besar, aliran muatan negatif dari awan akan menuju ke bumi. Ketika petir menyambar, akan terjadi pertukaran muatan negatif dari awan dengan muatan positif dari bumi. Saat pertemuan muatan negatif dan muatan positif inilah kita dapat melihat petir dan suara gemuruh. Pembuangan muatan negatif ini
bertujuan untuk mencapai keseimbangan muatan di dalam awan. Air yang ada di udara akan menurunkan daya isolasi udara, sehingga pada musim hujan arus listrik akan lebih mudah mengalir dan menyebabkan banyak petir. Jadi, pada dasarnya petir merupakan fenomena listrik statis yang terjadi secara alami dengan cakupan yang besar. Nah, tidak hanya petir sebagai contoh dari fenomena listrik statis, tetapi ada hal-hal lain yang menjadi contoh dari listrik statis. Salah satunya adalah percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut manusia. Untuk itu, silakan disimak video-video berikut.